فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam tradisi Islam, khususnya dalam berbagai riwayat, hubungan antara Imam Mahdi dengan pasukan dari arah timur yang sering disebut berasal dari wilayah Khurasan digambarkan sebagai bagian penting dari rangkaian tanda besar menjelang kemunculannya. Khurasan pada masa lalu merujuk pada sebuah kawasan luas yang meliputi sebagian besar wilayah Persia Timur, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah. Dalam sejarah, kawasan ini dikenal sebagai tempat lahirnya banyak peradaban dan gerakan keagamaan yang berpengaruh. Riwayat yang beredar dalam kitab-kitab hadis menyebutkan bahwa dari arah timur akan muncul pasukan dengan bendera berwarna hitam. Pasukan ini digambarkan bergerak dengan semangat dan keyakinan yang kuat, mengusung panji-panji yang tidak akan dikibarkan sia-sia hingga sampai di tanah suci tempat Imam Mahdi akan tampil. Gambaran tersebut menandakan bahwa pasukan dari timur memiliki peran sebagai pendukung utama dalam mempersiapkan panggung kebangkitan Imam Mahdi. Keterkaitan ini tidak digambarkan sebatas dukungan biasa, melainkan lebih sebagai sebuah sinergi yang telah ditetapkan dalam takdir sejarah besar akhir zaman. Pasukan dari Khurasan tidak muncul atas kehendak politik atau ambisi duniawi semata, tetapi karena mereka diyakini digerakkan oleh sebuah panggilan keimanan dan misi ketuhanan. Mereka digambarkan tidak akan berhenti berjuang sampai panji-panji yang mereka bawa benar-benar diserahkan kepada pemimpin yang sejati, yaitu Imam Mahdi. Dalam hal ini, peran mereka bukan hanya sebagai pasukan militer, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan dan pengukuhan legitimasi kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi sendiri dalam riwayat digambarkan sebagai seorang pemimpin yang penuh keadilan, yang akan menegakkan hukum-hukum Allah dan membawa dunia yang sebelumnya dipenuhi kezaliman menuju era keadilan dan kedamaian. Kehadiran pasukan dari timur dengan bendera hitam menjadi tanda bahwa waktu kemunculannya semakin dekat, karena riwayat menegaskan bahwa mereka akan memberikan baiat dan pengakuan kepemimpinan kepadanya. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan spiritual dan strategis yang erat antara Imam Mahdi dengan pasukan Khurasan. Secara naratif, hubungan tersebut dapat dipandang sebagai pertemuan dua arus besar, arus keteguhan iman umat Islam yang muncul dari arah timur dan arus kepemimpinan akhir zaman yang diwujudkan dalam pribadi Imam Mahdi. Keduanya berpadu menjadi satu kekuatan besar yang akan mengubah wajah dunia. Pasukan Khurasan menjadi pendahulu, pembuka jalan, sekaligus penguat yang meyakinkan umat manusia bahwa kepemimpinan Imam Mahdi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan telah ditopang oleh gerakan besar yang muncul dari hati kaum beriman di berbagai penjuru. Dengan demikian, hubungan Imam Mahdi dan pasukan dari timur bukanlah sekadar keterkaitan antara seorang pemimpin dengan tentaranya. Hubungan itu adalah gambaran keterpaduan antara janji ilahi dengan peran manusia, sebuah sinergi antara kehendak Tuhan dengan usaha umat. Pasukan dari timur memegang peranan penting sebagai pengawal, pengantar, sekaligus peneguh jalan kemunculan Imam Mahdi, sehingga pada akhirnya dunia menyaksikan terbitnya cahaya keadilan yang lama dinantikan. Setelah peran awal pasukan dari timur disebutkan dalam riwayat, narasi mengenai mereka terus berlanjut
dengan menggambarkan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Pasukan ini tidak digambarkan sebagai barisan yang hanya bergerak sekali jalan tanpa hambatan, tetapi lebih sebagai sebuah gerakan yang ditempa oleh berbagai rintangan, cobaan, dan ujian keimanan. Dari arah Khurasan mereka bergerak, membawa panji-panji hitam sebagai tanda kesungguhan hati, dan di setiap langkah perjalanan mereka, keyakinan untuk menyampaikan panji itu kepada Imam Mahdi semakin menguat. Kehadiran pasukan ini dalam kisah-kisah eskatologis Islam menjadi simbol bangkitnya kekuatan spiritual dari wilayah yang sering dianggap jauh dari pusat kekhalifahan klasik. Artinya, dukungan bagi Imam Mahdi tidak hanya datang dari wilayah Arab yang selama ini dikenal sebagai pusat lahirnya Islam, tetapi juga dari wilayah timur yang luas dan berpengaruh. Dengan begitu, hubungan Imam Mahdi dan pasukan Khurasan sekaligus memperlihatkan keluasan cakupan dakwah Islam akhir zaman yang tidak terbatas pada satu kawasan, melainkan merangkul seluruh dunia Islam. Ketika pasukan ini akhirnya mendekati wilayah yang lebih dekat dengan pusat munculnya Imam Mahdi, narasi tradisi menyebutkan bahwa mereka tidak sekadar datang sebagai penonton atau pengikut biasa. Mereka akan menyerahkan panji-panji yang mereka bawa sebagai simbol ketaatan, sekaligus sebagai tanda peneguhan bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin yang sah dan ditunggu. Baiat yang diberikan pasukan Khurasan kepada Imam Mahdi menjadi sebuah momen penting, karena itu adalah saat di mana kepemimpinan Imam Mahdi mendapatkan pengakuan dan sokongan nyata dari kekuatan besar yang sebelumnya telah berjuang dan berkorban demi jalan kebenaran. Hubungan ini tidak hanya bersifat fisik atau militer, tetapi juga bernuansa spiritual yang dalam. Pasukan Khurasan digambarkan tidak bergerak atas dorongan ambisi pribadi atau kepentingan politik. Mereka hadir sebagai wujud dari janji Allah, menjadi saksi bahwa kemenangan kebenaran tidak akan datang tanpa usaha dan pengorbanan. Imam Mahdi dengan kepemimpinannya dan pasukan Khurasan dengan pengorbanannya berpadu menjadi dua bagian yang saling melengkapi. Lebih jauh lagi, hubungan tersebut juga bisa dipandang sebagai pesan bagi umat Islam sepanjang masa. Pasukan Khurasan menggambarkan bahwa siapapun yang dengan ikhlas menegakkan kebenaran dan berjuang menyiapkan jalan bagi keadilan akan mendapatkan tempat dalam sejarah besar akhir zaman. Imam Mahdi di sisi lain adalah perwujudan dari janji Allah bahwa pemimpin adil akan bangkit untuk mengakhiri tirani. Dengan demikian, narasi ini memberikan dorongan moral bagi umat Islam untuk senantiasa berada di pihak kebenaran, meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Pada akhirnya, hubungan Imam Mahdi dan pasukan dari timur adalah sebuah kisah keterhubungan antara pemimpin yang ditunggu dan para pengikut setia yang datang dari kejauhan. Hubungan itu adalah jalinan antara janji ilahi, perjuangan manusia, pengorbanan, dan kepemimpinan. Semua elemen tersebut bergabung menjadi satu rangkaian besar yang akan mengantarkan dunia menuju era keadilan dan kedamaian yang sejati, sebagaimana digambarkan dalam tradisi Islam. Ketika narasi mengenai Imam Mahdi dan pasukan dari timur dilanjutkan, gambaran semakin jelas bahwa peran mereka bukan hanya sekadar membuka jalan, melainkan juga menjadi ujian bagi umat manusia pada masa itu. Kehadiran pasukan Khurasan menunjukkan bahwa kemunculan Imam Mahdi bukanlah peristiwa yang tiba-tiba tanpa tanda, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan persiapan, perjuangan, dan konsolidasi kekuatan. Pasukan itu hadir sebagai pertanda nyata, sebagai sinyal bahwa zaman keadilan yang dijanjikan sudah berada di ambang pintu. Riwayat-riwayat menggambarkan bahwa mereka bergerak dengan semangat yang tidak mudah goyah. Setiap langkah perjalanan penuh makna, seolah mereka tahu bahwa tugas mereka bukan hanya mengibarkan panji, tetapi juga meneguhkan harapan umat Islam yang telah lama merindukan pemimpin adil. Dalam pandangan ini,
pasukan Khurasan adalah lambang ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka mewakili suara hati kaum beriman yang yakin bahwa kemenangan sejati hanya bisa dicapai jika kebenaran ditegakkan secara menyeluruh. Ketika akhirnya mereka sampai kepada Imam Mahdi, pertemuan tersebut menjadi simbol bertemunya dua arus besar, arus janji ilahi yang diwujudkan dalam kepemimpinan Imam Mahdi dan arus perjuangan umat manusia yang diwakili oleh pasukan Khurasan. Pertemuan itu tidak hanya dimaknai sebagai sebuah peristiwa sejarah, melainkan juga sebagai titik balik peradaban. Dari sana, kepemimpinan Imam Mahdi akan memperoleh pijakan yang kokoh karena ia tidak hanya diakui secara spiritual, tetapi juga didukung secara nyata oleh kekuatan yang telah terbukti loyal dan teguh dalam menghadapi rintangan. Lebih jauh lagi, hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur memiliki makna simbolis yang luas. Dari perspektif sejarah, Khurasan adalah wilayah yang sering menjadi pusat gerakan kebangkitan dan perubahan dalam dunia Islam. Maka, ketika pasukan dari wilayah itu muncul untuk mendukung Imam Mahdi, hal ini seakan menegaskan bahwa sejarah kebangkitan Islam akan berulang, namun kali ini dalam bentuk yang paling sempurna dan terakhir, yaitu dengan hadirnya seorang pemimpin akhir zaman yang akan menegakkan keadilan di seluruh penjuru bumi. Kisah ini juga membawa pesan moral yang sangat kuat bagi umat Islam sepanjang masa. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak akan turun begitu saja tanpa ada usaha dari manusia. Imam Mahdi memang diutus sebagai pemimpin yang dijanjikan, tetapi umat yang setia dan ikhlas harus siap menjemputnya dengan perjuangan. Pasukan Khurasan menjadi contoh nyata bagaimana kesetiaan, keyakinan, dan pengorbanan manusia berpadu dengan janji Allah untuk menegakkan kebenaran. Akhirnya, hubungan itu bisa dipandang sebagai gambaran utuh tentang sinergi antara takdir dan usaha manusia. Imam Mahdi adalah lambang janji Allah, sementara pasukan dari timur adalah lambang usaha manusia yang ikhlas. Ketika keduanya bertemu, lahirlah kekuatan yang mampu mengubah wajah dunia, menyingkirkan tirani, dan membuka jalan bagi terciptanya tatanan dunia yang dipenuhi dengan keadilan, kedamaian, dan keberkahan. Dengan demikian, hubungan Imam Mahdi dan pasukan Khurasan adalah narasi besar yang menghubungkan harapan, perjuangan, dan janji ilahi dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Setelah panji-panji dari timur diserahkan kepada Imam Mahdi, narasi tentang hubungan keduanya tidak berhenti pada momen baiat semata. Melainkan terus berlanjut ke tahap-tahap berikutnya yang semakin menegaskan peran besar pasukan Khurasan dalam sejarah akhir zaman. Mereka tidak hanya hadir sebagai saksi yang mengakui kepemimpinan Imam Mahdi, tetapi juga sebagai garda terdepan yang ikut mengiringi setiap langkahnya dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Sejak awal, riwayat menyebutkan bahwa pasukan ini adalah pasukan yang tidak akan pernah gentar menghadapi kesulitan. Maka, setelah baiat, mereka menjadi kekuatan inti yang memperkokoh kedudukan Imam Mahdi. Dari titik inilah, kepemimpinan Imam Mahdi tidak hanya berwujud dalam lingkup spiritual, tetapi juga mulai tampil dalam bentuk kekuasaan nyata yang memiliki pasukan setia, strategi, dan arah perjuangan yang jelas. Pasukan Khurasan seakan berubah menjadi jembatan yang menghubungkan antara janji Allah dan kenyataan di lapangan. Narasi tersebut menggambarkan bahwa perjalanan Imam Mahdi menuju puncak kejayaan bukanlah perjalanan yang ditempuh seorang diri. Justru, keterpaduannya dengan pasukan Khurasan menunjukkan bahwa sebuah kepemimpinan, betapapun mulianya, memerlukan umat yang setia mendukung. Pasukan dari timur itu menjadi simbol umat yang siap berkorban tanpa pamrih demi kebenaran. Dalam setiap langkah perjuangan Imam Mahdi, mereka adalah bayangan yang setia, perisai yang melindungi, dan pedang yang menebas segala bentuk kezaliman. Lebih jauh lagi,
hubungan Imam Mahdi dan pasukan Khurasan juga menyampaikan pesan bahwa keadilan tidak akan terwujud tanpa kesatuan. Imam Mahdi adalah simbol kesempurnaan kepemimpinan, tetapi tanpa kesatuan barisan yang dipelopori oleh pasukan dari timur, dunia tidak akan menyaksikan perubahan besar itu. Oleh karena itu, keberadaan pasukan Khurasan adalah bukti bahwa janji kemenangan Allah senantiasa terkait dengan usaha kolektif, bukan hanya dengan hadirnya seorang pemimpin yang ditunggu. Di sisi lain, pasukan ini juga menjadi ujian bagi umat lain. Mereka yang melihat pasukan Khurasan mendukung Imam Mahdi akan diuji apakah ikut serta dalam barisan kebenaran atau memilih tetap berada dalam kebingungan. Maka hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur sekaligus menjadi pemisah yang jelas antara mereka yang tulus beriman dengan mereka yang ragu atau berpaling. Akhirnya, hubungan itu sampai pada puncaknya ketika Imam Mahdi memimpin dunia dengan penuh keadilan, dan pasukan Khurasan tetap tercatat sebagai pasukan pertama yang mengawali perjalanan besar tersebut. Kisah ini menjadi penegasan bahwa kemenangan sejati adalah hasil perpaduan antara kepemimpinan yang diridai Allah dan perjuangan umat yang setia. Tanpa keduanya, sejarah tidak akan berjalan menuju cahaya. Sesudah hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur mencapai fase pengukuhan dengan penyerahan panji-panji, kisah ini berlanjut dengan uraian mengenai perjalanan panjang mereka dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Pasukan Khurasan yang sejak awal digambarkan sebagai pasukan teguh, disiplin, dan penuh keyakinan, kini berubah menjadi kekuatan inti yang menyertai Imam Mahdi dalam setiap strategi dan pertempuran penting. Mereka bukan sekadar pengawal, melainkan bagian dari denyut nadi perjuangan yang mengalirkan keberanian dan ketabahan kepada seluruh umat yang mengikuti Imam Mahdi. Narasi tradisi akhir zaman menunjukkan bahwa peran pasukan Khurasan sangat besar dalam fase awal perjuangan. Kehadiran mereka menjadi landasan kokoh yang memungkinkan Imam Mahdi membangun struktur kepemimpinannya. Dengan kesetiaan dan keberanian, mereka membantu membuka jalan yang sebelumnya tertutup oleh tirani dan kezaliman. Setiap langkah yang mereka ambil bersama Imam Mahdi adalah simbol bahwa perubahan besar hanya mungkin terwujud apabila kepemimpinan dan dukungan umat berpadu secara harmonis. Selain itu, hubungan Imam Mahdi dengan pasukan dari timur juga memancarkan pesan moral yang kuat. Pasukan Khurasan menggambarkan umat yang terpilih karena kesabaran dan pengorbanannya, sementara Imam Mahdi adalah pemimpin yang ditunggu karena keadilannya. Pertemuan keduanya menandakan bahwa janji Allah tidak akan pernah berdiri tanpa usaha manusia yang tulus. Pasukan Khurasan adalah contoh nyata umat yang menjemput janji dengan pengorbanan, bukan hanya dengan menunggu dalam diam. Ketika Imam Mahdi mulai menegakkan keadilan secara lebih luas, pasukan Khurasan tetap berada di sisinya. Mereka bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga pelaku sejarah. Dari tangan mereka lahirlah tonggak-tonggak awal bagi peradaban baru yang dipimpin Imam Mahdi. Dengan demikian, hubungan keduanya tidak berhenti pada titik awal baiat, tetapi terus berlanjut hingga terbentuknya tatanan dunia yang penuh kedamaian. Lebih jauh, kisah ini juga mengingatkan bahwa keadilan tidak datang dengan cara ajaib semata, melainkan melalui perjuangan yang disertai pengorbanan. Imam Mahdi memang dijanjikan sebagai pemimpin akhir zaman, tetapi Allah menghadirkan pasukan Khurasan sebagai penegasan bahwa kemenangan adalah buah dari kerja sama antara kehendak ilahi dan usaha manusia. Inilah yang membuat hubungan Imam Mahdi dan pasukan dari timur menjadi begitu agung, karena ia menyatukan langit dan bumi dalam satu garis perjuangan. Akhirnya, kisah tentang Imam Mahdi dan pasukan Khurasan menutup dirinya dengan gambaran kemenangan kebenaran atas kebatilan.
Panji yang dahulu dibawa dari timur tidak pernah sia-sia karena akhirnya berkibar di bawah kepemimpinan Imam Mahdi yang membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Hubungan mereka menjadi teladan bahwa kesetiaan, kesabaran, dan keberanian yang berpadu dengan kepemimpinan yang adil adalah kunci untuk menegakkan dunia yang penuh rahmat dan kedamaian. Setelah kemenangan awal yang dicapai bersama Imam Mahdi, pasukan dari timur terus memainkan peran sentral dalam perjalanan sejarah akhir zaman. Mereka menjadi tonggak yang menandai peralihan dari masa penuh kegelapan menuju masa pencerahan. Kehadiran mereka tidak hanya memberi kekuatan fisik, tetapi juga menyalakan semangat keimanan bagi umat lain yang menyaksikan bagaimana janji Allah mulai terwujud. Dengan keberanian yang tidak pernah padam, mereka mengikuti Imam Mahdi ke medan-medan yang lebih luas, menghadapi tantangan yang semakin besar, dan menegakkan keadilan di tanah yang sebelumnya dikuasai oleh tirani. Pasukan Khurasan digambarkan sebagai pasukan yang memiliki disiplin tinggi, tekad kuat, serta keteguhan hati yang tidak tergoyahkan. Mereka datang bukan untuk mencari kemuliaan pribadi, melainkan demi mengembalikan dunia kepada nilai-nilai kebenaran. Kesetiaan mereka kepada Imam Mahdi menjadi cerminan kesetiaan umat yang sejati, umat yang memahami bahwa kepemimpinan akhir zaman bukan sekadar tentang seorang tokoh, tetapi tentang terwujudnya janji ilahi yang telah lama ditunggu. Seiring waktu, hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur semakin menunjukkan sisi spiritualnya. Pasukan ini tidak hanya dilihat sebagai barisan perang, melainkan juga sebagai umat pilihan yang telah dipersiapkan untuk mendampingi pemimpin terakhir. Mereka menjadi teladan bagi umat lain tentang bagaimana pengorbanan dan kesabaran membawa mereka pada kehormatan besar, yaitu berdiri di samping Imam Mahdi dalam menegakkan kebenaran. Narasi ini juga mengandung pesan penting bagi umat Islam sepanjang zaman. Ia mengingatkan bahwa kehadiran Imam Mahdi bukanlah panggilan untuk berpangku tangan, melainkan untuk mempersiapkan diri dengan iman dan amal. Pasukan Khurasan menjadi contoh nyata bahwa Allah memilih mereka yang siap berjuang dengan sepenuh hati. Mereka menunjukkan bahwa kemenangan besar dalam sejarah selalu melibatkan keterlibatan umat yang tulus, yang siap bergerak untuk menyambut dan mendukung pemimpin yang diridainya. Akhirnya, hubungan itu mencapai puncak maknanya ketika Imam Mahdi dengan dukungan pasukan Khurasan berhasil menegakkan tatanan dunia yang adil. Saat itu, Panji yang dahulu dibawa dari timur benar-benar menjadi saksi bahwa kesetiaan tidak pernah sia-sia. Dunia menyaksikan bagaimana pengorbanan dan perjuangan berubah menjadi cahaya yang menerangi umat manusia. Imam Mahdi memimpin dengan penuh keadilan, sementara pasukan Khurasan tercatat sebagai barisan pertama yang menyerahkan hidupnya demi tegaknya kebenaran. Dengan begitu, hubungan Imam Mahdi dan pasukan dari timur adalah kisah yang tidak hanya berlaku di masa depan, tetapi juga sebuah pelajaran abadi bagi umat sekarang. Ia menegaskan bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan kesiapan untuk menegakkan kebenaran adalah jalan yang akan membawa manusia pada kehormatan tertinggi di sisi Allah. Seiring berjalannya narasi, perjalanan Imam Mahdi bersama pasukan dari timur semakin dipenuhi dengan babak-babak penting yang memperlihatkan betapa erat dan mendalam hubungan keduanya. Pasukan Khurasan tidak pernah sekadar disebut sebagai pengawal militer biasa, melainkan sebagai simbol kebangkitan umat yang penuh kesungguhan. Mereka datang dari wilayah yang jauh, melintasi rintangan besar, membawa panji-panji hitam yang menjadi tanda kebesaran perjuangan mereka, hingga akhirnya bertemu dan bersatu di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Setelah persatuan itu terwujud, dunia mulai menyaksikan perbedaan besar antara masa sebelum dan sesudah Imam Mahdi muncul. Sebelum kepemimpinannya ditegakkan, bumi dipenuhi oleh kegelapan, ketidakadilan, dan tirani. Namun, dengan dukungan pasukan Khurasan,
Imam Mahdi memulai langkah-langkah nyata untuk meruntuhkan struktur kezaliman yang sudah mengakar. Di setiap wilayah yang dilewati, pasukan dari timur menegaskan dirinya sebagai kekuatan yang setia, tidak pernah mundur, dan selalu siap mengorbankan diri demi menjaga tegaknya panji kebenaran. Hubungan ini semakin dalam karena keduanya tidak hanya terikat oleh ikatan kepemimpinan dan kepengikutan, tetapi juga oleh visi bersama, membangun tatanan dunia yang adil. Imam Mahdi adalah pusat kepemimpinan, tetapi pasukan Khurasan adalah tangan dan kaki yang menggerakkan perubahan di lapangan. Tanpa mereka, gerakan Imam Mahdi mungkin hanya menjadi seruan moral. Dengan mereka, seruan itu berubah menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Riwayat-riwayat mengisyaratkan bahwa dukungan pasukan dari timur menjadi salah satu tanda kuat bahwa masa keemasan Islam sedang dimulai. Mereka adalah bukti bahwa umat yang bersungguh-sungguh menjemput janji Allah akan mendapatkan tempat istimewa dalam sejarah. Panji-panji hitam yang mereka bawa bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga tanda kesetiaan, keberanian, dan tekad untuk melihat dunia berdiri kembali di atas fondasi keadilan. Lebih jauh, hubungan ini menjadi gambaran universal bahwa setiap kepemimpinan sejati selalu membutuhkan umat yang siap berjuang. Imam Mahdi adalah pemimpin yang dijanjikan, tetapi pasukan Khurasan adalah umat yang menjemput janji itu dengan kerja keras dan pengorbanan. Pertemuan keduanya mengajarkan bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak pernah lahir dari satu pihak saja, melainkan dari perpaduan antara takdir ilahi dan usaha manusia yang tulus. Pada akhirnya, ketika Imam Mahdi benar-benar menegakkan keadilan di seluruh bumi, pasukan Khurasan tetap tercatat sebagai saksi utama sekaligus aktor penting dalam kisah itu. Mereka adalah pasukan yang setia sejak awal, yang tidak pernah ragu menyerahkan panji kepada Imam Mahdi, dan yang terus berjuang hingga janji Allah benar-benar terwujud. Hubungan ini adalah kisah agung tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kemenangan. Sebuah kisah yang terus hidup sebagai pengingat bagi umat Islam sepanjang zaman. Ketika kisah Imam Mahdi dan pasukan dari timur terus berlanjut, narasi memperlihatkan sebuah gambaran besar tentang bagaimana hubungan keduanya tidak hanya sebatas pertemuan, tetapi berkembang menjadi fondasi yang menggerakkan roda sejarah menuju masa keemasan yang dijanjikan. Pasukan Khurasan yang datang dengan panji-panji hitam telah menunaikan perannya sebagai pengantar, namun peran mereka tidak berhenti di situ. Mereka terus menjadi bagian dari perjalanan Imam Mahdi, seolah menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar tidak pernah lahir dari satu sosok saja, melainkan dari persatuan antara pemimpin yang adil dan umat yang setia. Setelah pertemuan itu, Imam Mahdi mulai membimbing pasukan Khurasan menuju misi yang lebih luas. Bersama-sama, mereka menghadapi penguasa zalim, struktur kekuasaan yang menindas, serta ketidakadilan yang selama berabad-abad melanda manusia. Pasukan Khurasan, yang sebelumnya dikenal sebagai pasukan pemberani dari timur, kini berubah menjadi tonggak pertama dari barisan besar yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka menjadi teladan bagi umat lain, sehingga banyak kalangan dari berbagai wilayah bergabung ke dalam barisan Imam Mahdi. Hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur pada titik ini semakin syarat dengan makna simbolis. Imam Mahdi hadir sebagai pemimpin yang ditunggu, sementara pasukan Khurasan adalah umat yang membuktikan kesetiaannya dengan tindakan nyata. Perjumpaan itu adalah jawaban atas doa panjang umat manusia yang rindu akan hadirnya keadilan. Pasukan dari timur seakan menjadi perwujudan firman bahwa Allah akan menolong hambanya melalui orang-orang yang sabar, teguh, dan penuh pengorbanan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga menjadi ujian bagi umat lainnya. Ada yang menyambut dengan penuh sukacita, bergabung dengan barisan Imam Mahdi, namun ada pula yang menolak atau bahkan memerangi.
Dengan demikian, pasukan Khurasan dan Imam Mahdi bukan hanya memulai perjalanan penegakan keadilan, tetapi juga menjadi pemisah yang jelas antara kebenaran dan kebatilan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Imam Mahdi yang didukung oleh pasukan Khurasan semakin meluas. Dunia mulai menyaksikan perubahan. Kezaliman yang dulu seakan mustahil digulingkan, satu persatu runtuh di bawah panji keadilan. Pada saat itu, hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur menjadi bukti bahwa kesetiaan tidak pernah sia-sia. Mereka yang sejak awal bersabar menempuh jalan panjang penuh ujian, akhirnya mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan terbitnya cahaya keadilan di seluruh penjuru bumi. Kisah ini memberikan pelajaran yang mendalam bahwa janji Allah tidak datang begitu saja tanpa keterlibatan manusia. Imam Mahdi memang dipilih sebagai pemimpin akhir zaman, namun Allah tetap menghadirkan pasukan Khurasan untuk menunjukkan bahwa kemenangan adalah hasil sinergi antara kehendak ilahi dan perjuangan manusia. Dengan demikian, hubungan mereka menjadi teladan abadi bahwa kebangkitan, keadilan, dan kemenangan hanya mungkin lahir dari kesetiaan, pengorbanan, dan persatuan. Seiring berjalannya kisah, hubungan antara Imam Mahdi dan pasukan dari timur tampak semakin kokoh, seolah-olah keduanya terikat oleh garis sejarah yang memang telah ditentukan sejak awal.